Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Di awal kasus, publik ramai menyoroti Yosef dan istri mudanya Mimin terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu atau Amel. Namun menjelang akhir penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, dalam sepekan ini giliran Muhammad Ramdhanu alias Danu yang ramai diperbincangkan. Hal itu tidak terlepas dari temuan fakta adanya bekas luka di kaki dan tangan Danu pada pemeriksaan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang dilakukan penyidik terhadap keponakan Tuti Suhartini itu, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 pekan lalu. Pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Danu juga pernah menjadi fokus penyelidikan polisi karena aksinya membersihkan bak mandi di tempat kejadian perkara atau TKP di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dua korban meninggal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Tuti Suhartini dan Amel sendiri ditemukan meninggal di dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dalam keadaan sudah bersih alias sudah dimandikan. Kepada penyidik, Danu mengakui dialah yang membersihkan bak mandi di TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Danu juga mengakui menemukan kuter dan gunting di dalam bak mandi yang dia bersihkan. Soal terdapat bekas luka di kaki dan tangan Danu, pengacara Danu, Ahmad Taufan menjelaskan apa yang menyebabkan di kaki dan tangan Danu ada bekas luka. Danu itu sensitif, garuk-garuk sedikit udah luka, ujar Ahmad Taufan tentang kondisi tubuh kliennya Danu. Untuk lebih meyakinkan dan memastikan soal Danu, dalam keterkaitannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sehari setelah pemeriksaan yang menemukan bekas luka itu, tepatnya tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu menjalani tes psikologi di Polda Jawa Barat. Menurut Ahmad Taufan, pengacara Danu, pemanggilan kliennya untuk tes psikologi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini dilakukan secara tiba-tiba. Hari ini ada pemanggilan terkait tes psikologi untuk Danu, kata Ahmad Taufan kepada wartawan, Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Belum jelas apa yang membuat Danu harus menjalani tes kejiwaan itu. Namun dalam pemeriksaan terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang kali ini, Danu didampingi oleh orang tuanya. Memang orang tua Danu dan keluarga tidak ikut di BAP, mereka hanya mendampingi, jelas Ahmad Taufan, pengacara Danu. Muhammad Ramdhanu alias Danu disebut-sebut menjadi salah satu dari saksi kunci kasus kematian Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti yang dikenal dengan panggilan Hastri, kepada media beberapa hari lalu pernah mengungkapkan hasil autopsi ulang jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang dilakukannya. Kita cari petunjuk lain di tubuh jenazah. Dari seluruh kasus pembunuhan, tubuh manusia itu menyimpan petunjuk yang luar biasa. Petunjuk emas, kata Dr. Hastri. Menurut Dr. Hastri, hasil autopsi akan menguak waktu, cara, mekanisme, dan penyebab kematian dari Tuti dan Amel. Hasil autopsi ini dicocokkan dengan beberapa bukti pemeriksaan lain secara menyeluruh. Sambil memeriksa sidik jari, kita lihat juga tanda-tanda di tubuhnya. Kalau ada perlawanan, misalnya mencakar, memukul atau mencubit pelaku itu terlihat dari epitel yang tertinggal di kuku korban, ucap Dr. Hastri. Dalam kanal YouTube Denny Darko, dokter ahli forensik Mabes Polri Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti juga pernah mengatakan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan pelaku. Bukti-bukti ilmiah seperti DNA, tes kebohongan dan tulisan sudah bisa menjerat pelaku, katanya. Masih dalam kanal YouTube Denny Darko, Hastri menjelaskan, pemeriksaan forensik yang dilakukannya dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sebenarnya sudah rampung dan apa yang menjadi temuannya sifatnya mutlak. Ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti alias Dr. Hastri menegaskan ada beberapa petunjuk penting yang bisa membawa polisi untuk menentukan siapa dalam pembunuh ibu dan anak di Subang. Sekedar mengingatkan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang meminta korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Jasad Tuti dan Amel ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
adalah Yosef, belakangan disebut netizen sebagai Yosef Subang suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali mengetahui dan menemukannya pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saat itu, Yosef Subang baru datang ke rumah itu sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang cepat terungkap, amin amin ya robbal alamin.